Bayangkan ada sebuah kota yang ditinggalkan dalam semalam oleh para penduduknya, di mana waktu seolah berhenti. Inilah Pripyat, kota hantu yang dulunya merupakan rumah bagi para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 26 April 1986? Mengapa kota ini harus ditinggalkan? Dan apa dampak jangka panjang dari bencana yang mengguncangnya? Selamat datang di Senyap. Siapa sih yang nggak tahu tentang Chernobyl? Nama ini sangat melekat dan identik sekali dengan salah satu bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Chernobyl adalah nama kota di Ukraina yang mengalami kecelakaan reaktor nuklir pada tahun 1986. Tragedi ini terjadi pada tanggal 26 April 1986 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di dekat kota Pripyat, yang saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada tanggal 26 April 1986, tepatnya pada pukul 1.23 dini hari, dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang akan selamanya mengubah lanskap energi nuklir dan kesadaran global akan bahayanya. Bencana bermula saat pengujian sistem di reaktor nomor 4 PLTN Chernobyl. Pengujian ini seharusnya mensimulasikan hilangnya daya eksternal untuk menguji kemampuan reaktor dalam mempertahankan pendinginan inti. Namun, serangkaian kesalahan operasional dan desain reaktor RBMK yang bermasalah menyebabkan lonjakan daya yang tak terkendali. Ketika operator mencoba melakukan scram atau mematikan reaktor secara darurat, terjadi lonjakan daya yang sangat besar, jauh melampaui kapasitas desain reaktor. Hal inilah yang menyebabkan tangki reaktor pecah, diikuti oleh serangkaian ledakan uap yang dahsyat. Ledakan tersebut melepaskan moderator neutron grafit ke udara dari reaktor yang kemudian terbakar. Kebakaran grafit ini berlangsung selama seminggu dan melepaskan sejumlah partikel-partikel radioaktif ke atmosfer. Awan radioaktif ini kemudian menyebar ke wilayah yang luas di Uni Soviet bagian barat dan Eropa, dengan Belarusia yang menerima dampak terparah, yaitu sekitar 60% dari total debu radioaktif. Skala kontaminasi dan dampak yang ditimbulkan begitu besar, sehingga bencana Chernobyl digolongkan sebagai level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Level tertinggi yang menandakan kecelakaan dengan dampak terluas. Hingga saat ini, hanya 2 kecelakaan yang mencapai level ini. Yang pertama adalah Chernobyl, dan yang kedua adalah bencana nuklir Fukushima Daiichi di Jepang pada tahun 2011. Setelah insiden ini, otoritas Soviet memberlakukan zona eksklusif 10 km di sekitar PLTN. Evakuasi segera dilakukan terhadap sekitar 49.000 orang, termasuk penduduk Pripyat, kota terdekat dengan reaktor. Ironisnya, meskipun evakuasi dilakukan dengan cepat, beberapa sumber menyebutkan bahwa evakuasi yang terlalu cepat justru membahayakan karena jalanan dipenuhi dengan debu radioaktif. Sementara itu, kondisi di dalam kota Pripyat relatif lebih aman karena arah angin pada saat itu. Penduduk disarankan untuk tetap di dalam rumah sebelum arah angin berubah dan evakuasi yang lebih terorganisir dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kebingungan dan kurangnya informasi yang jelas pada tahap awal penanganan bencana. Karena debu radioaktif terus menyebar, zona evakuasi diperluas menjadi 30 km sekitar seminggu setelah insiden. Hal ini menyebabkan evakuasi tambahan terhadap 68.000 orang, termasuk penduduk kota Chernobyl. Survei dan deteksi di zona terisolasi menunjukkan bahwa total ada sekitar 135.000 orang yang menjadi pengungsi jangka panjang akibat bencana ini. Jumlah ini meningkat hampir 3 kali lipat menjadi sekitar 350.000 orang dalam dekade berikutnya, yaitu sekitar antara 1986 sampai tahun 2000-an. Seiring dengan berjalannya waktu dan penemuan dampak kesehatan yang lebih luas. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana Chernobyl memang sangat besar, diperkirakan mencapai angka 500.000 orang. Mereka dikenal sebagai likuidator, sebuah istilah yang menggambarkan tugas mereka untuk melikuidasi atau mengatasi dampak bencana. Para likuidator ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk petugas pemadam kebakaran, personel militer, insinyur, pekerja konstruksi, dan sukarelawan. Keberadaan 500.000 likuidator ini menunjukkan skala upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bencana Chernobyl. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat sulit dan berbahaya, dengan resiko terpapar radiasi tingkat tinggi.
Banyak dari mereka yang menderita konsekuensi kesehatan jangka panjang, bahkan kehilangan nyawa akibat paparan radiasi tersebut. Selain pengerahan tenaga manusia yang masif, penanggulangan bencana Chernobyl juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Diperkirakan mencapai 18 miliar rubel pada masa itu. Angka ini setara dengan miliaran dolar Amerika Serikat pada saat ini dan merupakan beban ekonomi yang signifikan bagi Uni Soviet yang pada saat itu juga sedang menghadapi berbagai masalah ekonomi lainnya. Bencana Chernobyl mempercepat krisis ekonomi yang akhirnya berkontribusi pada runtuhnya Uni Soviet beberapa tahun kemudian. Sisa-sisa reaktor nomor 4 yang hancur ditutupi oleh sebuah struktur raksasa yang disebut sarkofagus pada bulan Desember 1946, hanya beberapa bulan setelah bencana terjadi. Tujuan utama pembangunan sarkofagus ini adalah untuk mengisolasi bahan-bahan radioaktif yang masih berada di dalam reaktor dan mencegah kebocoran radiasi lebih lanjut ke lingkungan. Kondisi sarkofagus pertama ini memprihatinkan dari waktu ke waktu. Ancaman keruntuhan dan potensi pelepasan debu radioaktif menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah struktur penahan baru yang lebih modern dan aman. Chernobyl adalah pengingat yang kuat akan bahaya potensial teknologi nuklir jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Ini juga merupakan bukti ketahanan manusia, keberanian dalam menghadapi bahaya, dan pentingnya pembelajaran dari kesalahan masa lalu. Tragedi ini telah memicu perdebatan dan diskusi global tentang keamanan energi nuklir dan mendorong perbaikan dalam standar keselamatan di seluruh dunia. Penting bagi kita untuk terus mengingat Chernobyl, bukan hanya sebagai sebuah bencana, tetapi juga sebagai pelajaran yang berharga untuk masa depan. Bencana Chernobyl memang memicu peningkatan keamanan yang signifikan pada semua reaktor RBMK yang masih beroperasi di Uni Soviet. Perlu diingat bahwa desain reaktor RBMK, meskipun memiliki beberapa keunggulan, juga memiliki kekurangan yang berkontribusi pada terjadinya bencana Chernobyl. Penting untuk dicatat bahwa meskipun 11 reaktor RBMK terus beroperasi setelah Chernobyl dan berkontribusi pada pasokan listrik di negara-negara bekas Uni Soviet, tidak semuanya beroperasi hingga tahun 2013. Proses penonaktifan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan usia dan kondisi masing-masing reaktor. Saat ini, hanya beberapa reaktor RBMK yang masih beroperasi, dan umumnya diharapkan akan dinonaktifkan dalam beberapa tahun mendatang.